Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan laporan PKL di Apotik Ramadan yang beranggotakan Melina Sri Lestari, Cahyanita Kurniawati, Maretania Lutfi Maharesti, Syifa Noval Fauzi, Indriana. Latar belakang. Kesehatan merupakan hak setiap warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang dimaksud dengan kesehatan yaitu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud untuk mencapai hasil yang pasti, meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apotek dikelola oleh apoteker dan apoteker pendamping yang senantiasa mendampingi dan senantiasa hadir dan siap melakukan tugas profesinya yang dibantu oleh tenaga teknik kefarmasian. Selanjutnya yaitu tujuan praktik kerja lapangan dibagi menjadi dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui, memahami, dan mempraktikkan secara langsung standar pelayanan kefarmasian di bidang apotek. Untuk tujuan khusus yaitu mengetahui pelaksanaan pengelolaan perbekalan farmasi di Apotik Ramadan, mengetahui pelaksanaan pelayanan farmasi klinik di Apotik Ramadan, mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan di Apotik Ramadan, dan mengetahui pelaksanaan perkembangan bisnis di Apotik Ramadan. Adapun manfaat praktek kerja lapangan bagi mahasiswa yaitu mampu melaksanakan, mengamati atau mempelajari dan memahami alur kerja pengelolaan administrasi, pelayanan kefarmasian, dan aspek dispensing di Apotik Ramadan. Bagi Poltekkes Bakti Setia Indonesia menjadi masukan dalam meningkatkan pendidikan di bidang farmasi perapotikan. Kemudian bagi Apotik Ramadan akan memberikan masukan yang bermanfaat dan bersifat membangun, meningkatkan mutu pelayanan, serta membantu pelayanan kefarmasian di Apotik Ramadan. Ruang lingkup praktek kerja lapangan. Tempat pelaksanaan di Apotik Ramadan yang beralamat di Jalan Kusumanegara nomor 296 Kota Yogyakarta. Waktu pelaksanaan pada tanggal 12 sampai 24 April 2021. Teknik pelaksanaan dibagi menjadi dua shift yaitu shift pagi pada pukul 8 sampai 14 waktu Indonesia Barat, shift sore pada pukul 14 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan, maka dalam pelayanannya harus mengutamakan kepentingan masyarakat yaitu menyediakan, menyiapkan, dan menyerahkan perbekalan farmasi yang bermutu baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang apotek, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian, tempat di mana dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang apotek yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di apotek, memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di apotek, dan menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek. Kemudian untuk lokasi, bangunan, sarana, dan prasarana apotek. Yang pertama yaitu lokasi. Dalam pendirian sebuah apotek, pemerintah daerah, kabupaten, atau kota dapat mengatur persebaran apotek di wilayah masing-masing dengan memperhatikan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian untuk bangunan apotek harus memiliki fungsi keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada pasien, serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan orang lanjut usia. Bangunan apotek harus bersifat permanen, dapat merupakan dan atau terpisah dari pusat perbelanjaan, apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun, dan bangunan yang sejenis. Untuk sarananya yaitu berfungsi sebagai penerimaan resep, pelayanan resep dan peracikan, penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan, sebagai tempat untuk konseling, penyimpanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta arsip. Untuk prasarana di apotek paling sedikit terdiri dari instalasi air bersih, instalasi listrik, sistem tata udara, sistem proteksi kebakaran.
Selanjutnya yaitu manajemen sumber daya manusia. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, pelayanan kefarmasian diselenggarakan oleh apoteker dibantu oleh apoteker pendamping atau TTK yang memiliki surat atau tanda registrasi dan surat izin praktik. Tenaga kefarmasian yang memiliki surat izin praktik apotek yaitu apoteker pengelola apotek dan apoteker pendamping. Kemudian tenaga teknik kefarmasian yaitu asisten apoteker yang memiliki STR TTK, ahli media farmasi, dan analisis farmasi. Untuk tenaga non kefarmasian yaitu petugas keuangan dan petugas administrasi. Selanjutnya yaitu pengelolaan sediaan farmasi. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan proses seleksi obat untuk menentukan jumlah obat dalam rangka memenuhi kebutuhan yang umumnya mencakup persediaan obat sehingga mencukupi permintaan obat melalui resep ataupun non-resep. Perencanaan sediaan farmasi perlu memperhatikan pola penyakit, kondisi ekonomi, dan budaya masyarakat sekitar. Perencanaan sediaan farmasi dapat dilakukan dengan metode konsumsi, metode epidemiologi, dan metode kombinasi. Yang kedua yaitu pengadaan. Suatu proses pengumpulan dalam rangka menyediakan obat dan alat kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan apotek. Proses pengadaan barang dilakukan dengan memilih PPF dengan kriteria legalitas PPF, ketersediaan barang di PPF, kualitas barang, potongan harga atau bonus yang ditawarkan, kemudian kemudahan retur untuk mengembalikan atau penukaran obat-obat rusak atau kadaluarsa. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemesanan. Pemesanan dilakukan dengan menggunakan surat pesanan yang ditandatangani oleh apoteker pengelola apotek. Selain itu, pemesanan juga dilakukan melalui telepon, kemudian surat pesanan diserahkan ketika barang datang. Surat pesanan dibedakan menjadi 5. Yang pertama, surat pesanan non-narkotik psikotropik. Yang kedua, surat pesanan narkotika. Yang ketiga, surat pesanan psikotropika. Yang keempat, surat pesanan obat prekursor. Yang kelima, surat pesanan obat-obat tertentu. Yang keempat yaitu penerimaan. Penerimaan dilakukan dengan mengecek kesesuaian jenis dan spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengecekan barang antara lain yaitu jumlah barang, jenis barang, keadaan fisik barang, nomor batch, waktu kadaluarsa, kesesuaian dengan surat pesanan. Selanjutnya yaitu penyimpanan. Penyimpanan bertujuan untuk menjamin keamanan dan stabilitas sehingga tidak menyebabkan kontaminasi. Penyimpanan dapat dilakukan di gudang farmasi. Penyimpanan dapat disusun berdasarkan yang pertama alfabetis, kemudian metode FIFO dan FIFO berdasarkan bentuk sediaan dan jenisnya, berdasarkan golongan obat, dan berdasarkan indikasi atau efek farmakologi. Selanjutnya yaitu pendistribusian. Distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan yang ada di Apotek Ramadan ada beberapa cara, yaitu pembelian obat bebas dan obat bebas terbatas diserahkan tanpa resep dokter. Kemudian pembelian obat keras diserahkan tanpa resep dokter tetapi harus dalam pengawasan. Kemudian untuk obat narkotika dan psikotropika harus menggunakan resep dokter dan dalam pengawasan oleh apoteker. Selanjutnya pembelian obat dengan resep dokter. Untuk pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pencatatan dan pelaporan, setiap kegiatan harus didokumentasikan dengan baik dan dilakukan pelaporan. Pelaporan di Apotek Ramadan meliputi laporan internal dan laporan eksternal. Untuk laporan internal yaitu laporan keuangan. Untuk laporan eksternal yaitu laporan SDM, laporan narkotika dan psikotropika, laporan pemusnahan obat non-narkotika dan psikotropika, laporan pemusnahan obat narkotika dan psikotropika, kemudian laporan pemusnahan resep. Selanjutnya, pelayanan farmasi klinik. Yang pertama, pelayanan resep, yaitu pada Apotek Ramadan dibagi menjadi beberapa kategori resep. Dalam alur pelayanannya, resep diserahkan oleh pasien atau perawat ke bagian apotek, kemudian dilakukan pelayanan resep. Yang pertama yaitu screening resep melalui screening administrasi, screening farmaseutis, dan screening klinis. Kemudian akan dilakukan penyiapan, peracikan, dan pengemasan obat, kemudian pembuatan etiket dan salinan resep.
dan penyerahan obat dan pemberian informasi obat, kemudian pengelolaan resep. Yang kedua yaitu dispensing, yaitu proses pemberian obat yang menyangkut kegiatan penyiapan dan penyerahan obat kepada pasien berdasarkan resep yang ditulis dokter. Yang ketiga yaitu pelayanan informasi obat, kegiatan yang dilakukan oleh apoteker dalam pemberian informasi mengenai obat kepada profesi kesehatan lain, pasien, ataupun masyarakat. Kemudian konseling. Konseling merupakan proses interaktif antara apoteker dengan pasien atau keluarga untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Selanjutnya, pelayanan terapi obat atau PTO merupakan proses yang memastikan bahwa seorang pasien mendapatkan terapi obat yang efektif dan terjangkau dengan memaksimalkan efikasi dan meminimalkan efek samping. Selanjutnya, pelayanan home care bersifat kunjungan rumah khususnya untuk kelompok lansia dan pasien dengan pengobatan penyakit kronis. Selanjutnya, pelayanan monitoring efek samping atau MESO merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis, dan terapi atau memodifikasi fungsi fisiologis. Kemudian pembuatan laporan keuangan. Keuangan laporan yang biasa dibuat di apotek yaitu laporan laba rugi, yaitu laporan yang menggambarkan tentang aliran pendapatan dan biaya operasional yang dikeluarkan selama periode waktu tertentu. Laporan rugi laba di apotek Ramadan dilakukan dalam 1 tahun sekali. Kemudian laporan neraca, yaitu laporan yang menggambarkan tentang potret kondisi kekayaan apotek pada tanggal tertentu. Selanjutnya, laporan aliran kas, yaitu laporan yang menggambarkan tentang aliran kas yang masuk dan keluar pada periode tertentu. Laporan aliran kas di apotek Ramadan dilakukan selama 1 bulan sekali. Selanjutnya, untuk perpajakan dibagi menjadi 2, pajak daerah dan pajak pusat. Untuk pajak daerah merupakan pajak yang wewenang pemungutannya berada pada pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Pajak daerah ditentukan oleh masing-masing daerah dan macam pajak yang harus dibayar adalah pajak barang inventaris, pajak reklame atau iklan. Untuk pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat meliputi pajak tidak langsung dan pajak langsung. Untuk pajak tidak langsung yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Untuk pajak langsung yaitu pajak penghasilan PPH dan pajak bumi bangunan atau PBB. Kemudian pelaksanaan pengembangan bisnis, strategi pengembangan apotek, dan strategi pengembangan sumber daya manusia. Untuk strategi pengembangan apotek, yaitu pemilihan lokasi pendirian apotek yang strategis dan mudah dijangkau. Yang kedua, memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat sekitar. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang prima kepada setiap pasien. Yang keempat, memberikan pelayanan penunjang kesehatan seperti cek gula darah, cek kolesterol, dan cek asam urat. Kemudian memberikan fasilitas yang memadai untuk menunjang pelayanan kesehatan. Selanjutnya memperhatikan layout atau tata letak barang atau obat. Kemudian memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi apotek seperti memberikan edukasi dan lain-lain. Untuk strategi pengembangan SDM yaitu melakukan perekrutan SDM sesuai dengan keahliannya masing-masing. Kemudian memberikan pelatihan atau seminar kepada setiap SDM yang bekerja di apotek tersebut. Selanjutnya memberikan bimbingan konseling kepada SDM sehingga setiap personil merasa diperhatikan. Saya akhiri presentasi kelompok 4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.